Om Swastiastu. Kepada para pecinta seni Megagitan dimanapun Anda berada, kembali YouTube channel Grado Rusmana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni Megagitan khususnya niki para pemula. Kali ini akan sharing mengenai getaran bunyi atau reng suara di dalam tembang Bali. Nah, dia akan langsung saja. Di sini dia akan tembangkan satu Wiramo Indrawangsa di pengawitnya, sane keketus saking kekawin Arjuna Wiwaha. Mamuit naren rat maja reng tapawana. Nah, itu adalah satu artinya Wiramo di pengawetnya niki, yaitu Wiramo Indrawangsa. Nah, di sini kita mendengar bahwa ada reng 4 nada dan reng 2 nada. Nah, reng 4 nada ini kita dengar jelas di Mamuit. Nah, niki. Mamuit mirore 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 dore dore dore. Ah, ini kan Mamuit. Nah, ini kok naren rat. Nah, ini kok ada reng 4 nada dan reng nada. Dan di belakang reng. Nah, tapawana. Ini kan adalah contoh daripada reng 4 nada dan reng 2 nada. Nah, kalau kita dipupuh, nah dipupuh niki yang namanya pupuh selalu akan menggunakan reng 4 nada. Ini juga tergantung dari para penembang. Nah, yang kita lihat di lapangan bahwa banyak penembang yang mempergunakan reng 4 nada niko, mungkin yang paling jelas ya mungkin di pupuh sinom dasar. Nah, di pupuh sinom dasar iki dari pertama mulai start metembang sudah ada kedengaran reng 4 nada sebelum akan ngewilet. Nah, di sini dia yang contohkan ada jani katuturan. Nah, ini. Ada miridore. Ini adalah reng 4 nada sebelum kita masuk ke ngewiletnya. Ada jani katuturan. Nah, selalu ada reng 4 nada, ada yang agak keras, ada yang biasa-biasa. Nah, ini adalah mencerminkan bahwa reng adalah hiasan daripada sebuah tembang. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Nah, dari manakah sumber daripada suara reng? Nah, untuk menjawab sebuah pertanyaan dari mana sebenarnya sumber suara daripada getaran bunyi atau reng suara. Nah, sebenarnya sangat simpel sekali. Kalau kita benar-benar ingin mendalami yang dinamakan seni Megagitan, pertama-tama ketika napas keluar di bibir, perut itu pasti akan mengempis. Nah, kalau kita meniup lilin, perut itu pasti akan mengempis. Nah, ketika ada vokal keluar di bibir dipakai untuk metemang, jelas-jelas perut akan mengempis sesuai dengan besar kecilnya power yang keluar di bibir. Artinya, sebaliknya,
kemang kempisnya perut tergantung dari besar kecilnya suara yang keluar di bibir. Ini sebenarnya kunci utama ketika akan kita belajar seni menggegitan. Dan untuk para pemula yang benar-benar mungkin sangat awam dengan seni menggegitan, kalau untuk belajar pertama kali benar-benar disinilah kuncinya, bahwa ketika kita latihannya, ketika kita mengucapkan vokal A, perut itu mundur. Sama dengan kita tadi meniup lilin itu. Ketika kita meniup lilin, perut itu mundur. Sehingga ketika kita mengeluarkan vokal, berarti perut itu mundur. Nah, disinilah awalnya rang 2 nada, rang 4 nada dimulai. Kalau rang 2 nada, nah ketika akan ketika kita mengucapkan vokal A dalam keadaan perut mundur karena memang bukan dari kita, karena memang tergantung dari power yang keluar di bibir. Nah disinilah kita keluarkan rang 2 nadanya. Nah, dan rang 4 nadanya itu adalah mi re do re. Nah, mi re do re, mi re do re. Ini kok artinya bahwa inilah yang kita pakai mentemang. Artinya sumber suaranya yang pertama-tama sudah benar karena ketika mengeluarkan vokal, perut itu mau mengempis secara otomatis, bukan dari tenaga kita. Kedua, kalau kita akan rang 2 nada, rang 4 nada, di sini letaknya. Ada. Nah, ini tergantung juga dari di power yang mana yang kita inginkan. Nah, ini kok pertama-tama sumber suara yang tadi itu benar dulu. Nah, so, kalau umpamanya kita ambil di tangan ada do, banyak do, ada, nah, meskipun nadanya do, tetapi sumber suara yang tadi itu benar, bahwa ketika kita mengeluarkan vokal, perut itu mengempis sesuai dengan power yang keluar. Nah, kalau di do, nah otomatis do, jelas perut kita akan mengempisnya sedikit karena nadanya besar. Nah, sehingga do, ada. Nah, ini kok. Nah, sekarang umumnya kita loncat. Do, re, mi, fa, sol. Nah, sol. Sekarang kita ucapkan A. Ingat bahwa dalam keadaan nih kok perut itu ngempis. Ada. Nah, ini kok artinya bahwa karena kita mempergunakan tangga nada yang agak tinggi, jelas-jelas kita memerlukan aliran udara dari paru-paru yang cukup banyak dan tekanan udara dari otot-otot diafragma perut untuk bisa menggetarkan pita suara di tangga nada mana yang kita inginkan. Nah, artinya bahwa mengenai rang ini, pertama-tama sumber suaranya adalah tergantung dari di power suara yang mana dulu. Makanya di power suara mi itu namanya do re mi, niki. Nah, otomatis tidak artinya bahwa berarti di A ini berarti seperti itu rangnya. Kalau kita sering-sering latihan gitu, makanya kita selalu ingin di rang di tangga nada sol atau di tangga nada la, do re mi fa sol. Nah, ini do re mi fa sol. Kalau kita merasa enak, nah ada, otomatis kita terlatih di situ. Nah, di sini artinya bahwa sebenarnya mentemang ini kok sangat-sangat simpel. Pertama-tama kita harus ingat bahwa
ketika napas keluar di bibir, perut mengempis. Ketika ada vokal keluar di bibir itu namanya ini kok rendah. Ini kok agak tinggi. Berarti semakin naik. Nah, tergantung sekarang bisakah kita menembangkan kalau namanya power kita tinggi, teman. Do, re, mi, fa, sol, la, si, mampukah di sana? Ada. Seperti tinggi jadinya. Mampukah kita? Nah, kalau belum mampu, kita turunkan namanya di la atau di sol. Nah, disinilah letaknya bahwa dimanapun posisinya nanti, tembang kita, power kita, kalau sumber utama daripada tembang kita tadi, daripada sumber suara tadi itu benar, nah, pasti tembang kita akan kedengaran bagus. Umpama sebaliknya, umpama kita belajar dari nol, dari dulu. Nah, tanpa kita pernah memperhatikan yang namanya berhubungan dengan bagaimana antara hubungan dan perut dengan napas yang keluar di bibir. Nah, cuma kita belajar tembang aja gitu, pasti akan seperti ini jadinya kalau seandainya kita tidak memperhatikan ini. Itu contoh namanya bisa dibedakan bahwa hasilnya seperti ini. Yang mungkin tidak akan mempergunakan perut, sama sekali tidak akan mempergunakan perut nih. Ada jani ketuturan. Pasti akan seperti itu. Karena apa? Perut tidak berfungsi. Seperti itu. Nah, mungkin ada jani katuturan. Nah, pasti akan seperti itu. Karena apa? Tidak mempergunakan perutnya. Nah, kalau seandainya hal-hal seperti ini kadang kebiasaan sudah seperti ini, untuk kembali untuk mempergunakan kembali perutnya untuk melenturkan, nah ini agak sulit. Nah, makanya dari sekarang bagi para pemula harus dari awal belajar seperti ini karena sangat simpel sekali. Ini kan. Kita ambil dengan nada sol namanya. Do, re, mi, fa, sol. Ada jani katuturan. Nah, itu artinya bahwa kita lebih beda hasilnya. Nah, contoh kita ambil di di Ginado Eman-Eman gitu namanya. Ada ngaden awak bisa itu kalau seandainya kita tidak menggunakan perut. Nah, benar-benar tidak menggunakan otot-otot diafragma kita namanya. Ada ngaden awak bisa. Nah, seperti itu. Karena apa? Sama sekali tidak menyentuh perut. Nah, seperti itulah hasilnya kalau umpamanya beda. Bagaimana mempergunakan sumber suara yang benar dengan hanya mengandalkan kekuatan daripada bibir. Nah, sekali lagi, untuk para pemula, ketika akan benar-benar belajar seni magagitan, nah, seperti inilah sebenarnya awalnya ketika kita akan belajar mentembang. Yang jelas, ketika napas keluar di bibir, ingat bahwa
perut pasti akan mengempes, tetapi kemang kempesnya perut tergantung dari power suara, besar kecilnya power yang keluar di bibir. Nah, untuk ke rengnya seperti tadi, di sanalah kuncinya bahwa kalau seandainya sumber suara pertamanya benar, untuk mendapatkan reng 2 nada dan 3 nada pasti akan ketemu. Nah, itu yang dia bisa sharing kali ini kepada para pecinta seni menggegitan khusus niki para pemula. Tetap semangat dan tetap belajar. Oh.